Friedrich Herbert, Irving Herzberg ya, nama lengkapnya Friedrich Herbert, lahir tahun 1923 dan wafat di tahun 2000 di Massachusetts, Amerika. Beliau adalah seorang psikologis dari Amerika. Salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam ilmu manajemen, yaitu yang pertama adalah job enrichment, yaitu bagaimana memperkaya pekerjaan. Job enrichment, job desk-nya diperkaya. Kemudian ada motivator dari hygiene theory. Jadi kalau yang pertama adalah teori hierarki, kebutuhan hierarki Maslow, hierarchy of need dari Maslow. Yang kedua adalah hygiene theory. Hygiene itu kayak kesehatan ya. Nah, pasti Anda bertanya, apa itu hygiene? Kan ini kita berbicara motivasi, kenapa berbicara masalah hygiene? Kesehatan. Mari kita bahas lebih detail apakah itu teori hygiene dari Friedrich Herzberg. Ini salah satu teori yang sangat penting juga terkait bagaimana kita memotivasi karyawan. Jadi ada dua teori dari Friedrich Herzberg, ada dua faktor yang menyebabkan karyawan itu termotivasi. Yang faktor pertama adalah faktor pemuas kerja. Yang kedua adalah faktor penyebab ketidakpuasan kerja. Dua hal yang sangat berbeda, dua hal yang bertentangan. Nah, faktor pemuas kerja apa saja? Yang pertama adalah prestasi. Mirip dengan tadi Maslow, yaitu penghargaan atau apresiasi. Kedua adalah promosi jabatan. Ya, sama juga dengan penghargaan tadi. Kemudian adalah pengakuan, reward. Sama juga dengan Maslow terkait yang level tadi, yang level mengenai penghargaan. Kemudian pekerjaan itu sendiri. Kemudian tanggung jawab, diberikan tanggung jawab. Berikutnya adalah keberhasilan dalam bekerja. Artinya dia bisa menyelesaikan pekerjaan, misalnya proyek dilakukan tepat waktu. Misalnya laporan sebagai seorang administrasi, seharusnya laporan tanggal 5 sudah selesai tanggal 4. Itu adalah keberhasilan bekerja. Sebagai seorang sales ditargetkan 10 miliar sebulan, tercapai 11 miliar. Itu adalah keberhasilan dengan bekerja. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Misalnya tadi terkait pertumbuhan, misalnya diberikan promosi, kemudian yang kedua diberikan training-training, pelatihan. Itu adalah salah satu faktor yang akan membuat karyawan termotivasi. Nah, sebaliknya, ada penyebab karyawan menjadi tidak termotivasi atau faktor penyebab ketidakpuasan karyawan. Gaji, loh. Kenapa gaji menyebabkan ketidakpuasan? Karena gajinya dibayar lebih rendah dibandingkan pasar. Orang itu tahu kalau manajer di industri ini, misalnya di industri FMCG, untuk manajer misalnya gajinya 20-25 juta, tapi karyawan ini sebagai seorang manajer dibayar hanya 10 juta misalnya. Jadi gaji yang diterima itu bukan sebagai motivasi, justru membuat karyawan tidak termotivasi. Ini tinggal tunggu waktu saja. Kalau karyawan tersebut diberikan tawaran dari perusahaan lain dengan gaji lebih tinggi atau mendekati pasar, pasti karyawan ini akan resign atau lompat. Kemudian yang kedua adalah kondisi kerja. Ruangannya panas, mejanya rusak, misalnya ATK-nya tidak tersedia, misalnya fasilitas umum, misalnya untuk muslim, untuk musola tidak tersedia dengan layak, kemudian toiletnya juga kotor, kondisi kerjanya, lingkungan kerjanya juga berantakan. Ya, kondisi kerja ini membuat fasilitas fisik terutama membuat karyawan tidak puas dalam bekerja, terutama karyawan yang bekerja di back office. Kemudian berikutnya adalah status. Wah, dia statusnya sebagai karyawan kontrak, bukan karyawan tetap, sehingga tidak termotivasi untuk bekerja, apalagi karyawan harian. Ya, status ini sangat penting sekali untuk motivasi. Yang keempat adalah kualitas supervisi, artinya si supervisor atau atasannya ini tidak bisa memotivasi karyawan, cenderung marah-marah, ngancam, teriak-teriak dengan bahasa kebun binatang, dengan bahasa yang sangat kasar.
sedikit-sedikit kamu tidak saya perpanjang kontraknya, sedikit-sedikit akan saya berikan SP, dan seterusnya. Artinya, si supervisi ini atau supervisor atau atasan ini tidak menjalankan fungsi supervisi dengan baik. Cenderung untuk memberikan ketakutan kepada karyawan. Kemudian berikutnya adalah hubungan antar pribadi atau relationship. Sama seperti hierarchy needs of Maslow tadi di awal kuliah kita. Jadi hubungan antar pribadi, antar karyawan tidak baik. Marahan dengan satu divisi, sebelah meja marahan tidak tegur-teguran. Atau dengan divisi yang lain, terutama dengan divisi antara divisi keuangan dan divisi operation itu sering berantem, karena operation yang minta uang ditolak terus sama divisi keuangan atau divisi finance. Sehingga terjadi hubungan kerja antar pribadi, antar karyawan yang tidak baik, tidak tegur-teguran, akhirnya berpikir, ya buat apa masuk kerja? Saya mau ketemu orang itu lagi nanti. Ya, itu adalah hubungan pribadi yang membuat seseorang tidak termotivasi. Berikutnya adalah kebijakan dan administrasi dari perusahaan yang tidak suportif. Misalnya apa? Karyawan yang berprestasi tidak diberikan apresiasi. Karyawan yang mencapai target sales tidak diberikan bonus. Karyawan yang bekerja dengan baik tidak ada insentif. Kemudian tidak ada fasilitas kesehatan misalnya, bayar sendiri. Kemudian tidak ada fasilitas mobil dinas untuk level manajer ke atas misalnya, atau motor untuk level supervisor dan seterusnya. Kebijakan-kebijakan ini justru sangat merugikan karyawan di perusahaan tersebut misalnya. Tidak ada lembur, padahal orang tersebut sudah bekerja di luar jam kerja dengan alasan efisiensi perusahaan. Nah, ini membuat orang tidak termotivasi. Kebijakan-kebijakan ini membuat karyawan tidak termotivasi. Kalau karyawan tidak termotivasi, sudah tentu perusahaan tidak bisa berkembang. Sadarilah itu, karena banyak sekali manajer, general manager maupun presiden direktur berpikir picik dengan menekan karyawan, seolah-olah karyawan itu adalah mesin produksi yang bisa ditekan terus untuk berproduksi benda mati. Beda, karyawan adalah makhluk hidup yang harus di-touch dengan sentuhan khusus, yaitu humanisme manager. Ya, itu adalah teori Hesberg. Pada prinsipnya, menurut Hesberg, ya, teori kepuasan kerja Hesberg, pada prinsipnya ada dua. Untuk memotivasi karyawan, perhatikan faktor yang membuat karyawan puas dalam bekerja. Yang kedua, pastikan juga faktor-faktor yang menyebabkan karyawan tidak puas dalam bekerja. Kemudian Anda rancang programnya yang tidak menyebabkan ketidakpuasan diminimalisir, yang menyebabkan kepuasan diberikan program-program secara bijak, sehingga pada akhirnya karyawan akan lebih termotivasi dalam bekerja, sehingga perusahaan akan terus berkembang secara terus-menerus atau sustainability. Kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori McGregor, teori X dan Y.